Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang listrik statis. Kemarin kita sudah membahas berkaitan dengan gaya kolom dan medan listrik. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan tentang potensial listrik dan energi potensial listrik. Potensial listrik dan energi potensial listrik ini merupakan dua buah besaran skalar. Kalau gaya dan medan besaran vektor, maka energi potensial dan potensial besaran skalar. Artinya apa? Artinya kalau ada muatan positif, maka di sekitar muatan positif itu menghasilkan potensial positif. Sementara kalau muatan sumbernya adalah muatan negatif, maka di sekitar muatan itu juga ada potensial negatif. Contoh di sini ada muatan Q positif, ada titik A yang jaraknya RA, maka besarnya potensial di titik A dapat dituliskan VA sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q dibagi dengan RA. Kemudian kalau ada muatan negatif misalkan, kemudian ada jarak RB, titik B di situ jaraknya RB, karena muatan sumbernya adalah negatif, maka di titik B besarnya potensial VB sama dengan min 1/4 pi epsilon 0 Q per RB. Besarnya 1/4 pi epsilon 0 itu kemarin sama dengan konstanta kolom. Maka secara umum dapat dituliskan V sama dengan K Q per R. Dengan K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi kolom pangkat min 2. Karena di sini besaran skalar, maka titik yang dipengaruhi oleh banyak muatan misalkan, maka penjumlahannya juga penjumlahan skalar, bukan penjumlahan vektor. Sehingga dapat dituliskan misalkan seperti ini. V sama dengan K sigma QI dibagi RI. Q adalah jumlah muatannya. Kalau ada 10 muatannya Q1 per R1 tambah Q2 per R2 dan seterusnya. Keterangannya ini. Contohnya, muatan Q1 besarnya min 5 mikrokolom dan muatan Q2 besarnya 4 mikrokolom. K-nya 9, 10 pangkat 9. 1 mikrokolom sama dengan 10 pangkat min 6 kolom. Tentukanlah besarnya potensial titik A yang terletak di antara dua buah muatan di tengah-tengah. Ini mohon maaf, Q1-nya adalah negatif min. Sehingga kalau kita gambarkan kayak gini, nah itu, titik A berada di tengah-tengah, maka besarnya potensial langsung kita jumlahkan saja. Bahwa VA sama dengan V1 ditambah V2. Dengan V1-nya sama dengan K, Q1 per R1, dan V2-nya adalah K, Q2 per R2. Maka potensial di A sama dengan VA sama dengan V2 ditambah V1. Karena V1-nya negatif menjadi min V1. Kita peroleh 9 kali 10 pangkat 4 volt. Kemudian berikutnya, kita masuk energi potensial listrik. Sebuah muatan sumber Q, kemudian muatan uji Q aksen diletakkan pada jarak R terhadap muatan sumber, maka pada Q aksen akan mempunyai energi potensial yang besarnya adalah EP sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q dikalikan Q aksen dibagi dengan R. R-nya adalah jarak antara muatan uji dan muatan sumber. Atau secara umum dapat dituliskan bahwa EP sama dengan K dikalikan Q1 kali Q2 per R. R-nya adalah jarak antara dua buah muatan. Ya, usaha untuk memindahkan muatan listrik itu sama dengan perubahan energi potensialnya. Misal di sini ada muatan Q, muatan ujinya berada di titik A, dipindahkan ke titik B.
maka besar usahanya sama dengan perubahan energi potensial, yaitu EP di A dikurangi dengan EP B, atau EP di B dikurangi dengan EP di A. Kita peroleh W AB sama dengan 1/4 B epsilon 0 Q dan dikalikan Q aksen per RB dikurangi 1/4 B epsilon 0 Q dan dikalikan Q aksen dibagi dengan RA. Secara umum dituliskan bahwa W sama dengan Q kalikan delta V sama dengan Q dikalikan dalam kurung V2 dikurangi V1. Contoh soal 1 di sini. Potensial di suatu titik terhadap suatu partikel bermuatan 60 volt dan kuat medannya 200 Newton per kolom. Berapakah jarak titik itu berada dari muatan tersebut? Ini diketahui V-nya adalah 600 volt. E-nya adalah 200 Newton per kolom. Ditanyakan R. Maka yang pertama harus kita ingat adalah persamaan V sama dengan kaki per R. Kemudian persamaan E sama dengan kaki per R kuadrat. Sehingga hubungan antara V dan E dapat dituliskan bahwa E sama dengan V per R. Dari persamaan ini, maka R sama dengan V per E, sama dengan 600 per 200 sama dengan 3 meter. Kita lanjutkan. Contoh yang kedua di sini. Nah ini, tentukanlah usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan positif yang besarnya 10 kolom dari suatu titik yang potensialnya 10 volt ke suatu titik lain yang berpotensial 60 volt. Seperti tadi bahwa W sama dengan Q kalikan delta V. Tinggal kita masukkan ke persamaan saja. Nah, ini sama dengan Q dalam kurung V2 min V1 sama dengan 10 kalikan 60 min 10 sama dengan 500 Joule. Mudah dan sederhana. Berikutnya, ini silakan contoh yang ketiga dikerjakan di rumah. Begitu juga dengan contoh yang keempat ini, silakan dikerjakan di rumah. Ini ada beberapa contoh yang berkaitan dengan energi potensial dan potensial listrik. Kalian perhatikan pada gambar di samping itu, pertanyaannya adalah tentukanlah besarnya energi potensial pada muatan min 2 mikrokolom. Kemudian yang B, tentukanlah potensial pada muatan min 2 mikrokolom. Sehingga kalau pada gambar ini kita beri tanda, misalkan ini A, begitu ya. A, di sini B, di sini C, gitu ya. Maka berapakah energi potensial pada A? Di sini ya, akan jawab begitu. Tulis jawab. Yang A, energi potensial pada A berarti EP di A, itu sama dengan EP A karena muatan B ditambah EP A karena muatan C sama dengan, jika kita multikan, sama dengan K Q A kalikan Q B per R A B ditambah K kali Q A kali Q C dibagi R A C. Jika kita masukkan, K-nya adalah 9, 10 pangkat 9 dikalikan Q-A-nya min 2 mikrokolom. Jadikan kolom ya. Jadi min 2 kali 10 pangkat min 6 dikalikan Q-B-nya 4 mikrokolom. Jadikan kolom 4 kali 10 pangkat min 6 dibagi jarak antara A dan B 3 cm jadikan meter. 3 kali 10 pangkat min 2 ditambah di sini. Nah, ini 9 10 pangkat 9 dikalikan Q-A-nya min 2 tadi sama
min 2, 10 pangkat min 6 dikalikan Qc 3 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan jarak antara A dan C 3 cm, jadikan meter. 3 kali 10 pangkat min 2. Oke, ini tinggal kita coret ya. Snap ini menjadi 3. 3 dikalikan min 2 dikalikan 4. 3 kali 4 12, 12 kali min 2 min 2 4 kali 10 pangkat 9 dikurangi 6 dikurangi 6 berarti min 3 ya. Min 3 dibagi 10 pangkat min 2 dikurangi, karena min kali plus menjadi min, samain coret. Nah, ini menjadi 3 dikalikan min 2 kalikan 3 18 ya, kali 10 pangkat min 3 tetap per 10 pangkat min 2. Nah, ini ke atas kan jadi positif pangkatnya, jadi 2,4 min 2,4 min 1,8 sama dengan min 4,2 ya, 4,2 Joule karena energi potensial. Kemudian yang B, potensial pada muatan min 2 mikrokolom. Berarti VA itu sama dengan berapa? Yang B di sini aja. Oke. Yang B, VA sama dengan V karena muatan di B ditambah V karena muatan di C sama dengan K QB per RB ditambah K QC per RC sama dengan 9, 10 pangkat 9 dikalikan QB-nya adalah 4. 10 pangkat min 6 ya. Terus dibagi jaraknya 3 ya. 3, 10 pangkat min 2 ditambah 9, 10 pangkat 9 dikalikan QC. QC-nya adalah 3. 10 pangkat min 6 dibagi dengan jaraknya 3 kali 10 pangkat min 2. Oke, coret lagi. Ini coret ini sama dengan 3. Kita coret lagi juga. Ini juga sama dengan 3. Berarti kan 3 dikalikan 4 12. 12 dikalikan 10 pangkat 10 pangkat 9 dikurangi 6. 3 ya. Per 10 pangkat min 2 ditambah 3 kali 3 9 kali 10 pangkat 3 sama dibagi 10 pangkat min 2. Min 2 nya ke atas menjadi positif, jadi 12 kali 10 pangkat 5 ditambah 9 10 pangkat 5 sama dengan 21 kali 10 pangkat 5, satuannya adalah volt. Nah, contoh berikutnya, terdapat dua plat logam yang besar dan terhubung dengan baterai sebesar 200 volt. Jika D sama dengan 100 cm, kedua plat tersebut berada dalam ruang vakum atau hampa, tentukanlah besar kuat medan listrik kedua plat. Artinya ini menghubungkan antara potensial, ada V, ada D, kemudian ada E. Hubungan antara potensial listrik, medan listrik, dan jarak. Saya tuliskan dulu di sini aja. Yang A, persamaannya V itu sendiri sama dengan K Q per R. Sementara E, medan listrik itu sama dengan K Q per R kuadrat.
Sehingga hubungan keduanya ini dapat dituliskan bahwa E sama dengan V per R. Di sini R-nya adalah D, maka munculnya adalah E sama dengan V per D. Sama dengan V-nya 200 sudah ada. Per D-nya adalah 10 cm dijadikan meter, 0,1. Ya, sama dengan, berarti kan 200 dibagi 0,1 sama dengan 2000. Satuannya adalah volt per meter. Atau Newton per kolom juga boleh. Itu pertanyaan yang A. Kemudian yang B, pertanyaannya, berapakah kecepatan elektron yang bergerak dari plat 1 ke plat yang lain? Dengan muatannya, elektron itu 1,6 kali 10 pangkat min 19, dan massa elektron 9 kali 10 pangkat min 31 kg. Nah, ini berarti menghubungkan, karena kecepatan merupakan energi kinetik, sementara di sini ada energi yang disebut dengan energi potensial. Kita menghubungkan antara energi kinetik dan energi potensial, bahwa EP itu berubah menjadi EK karena kecepatan ditanyakan. Maka tuliskan di sini EP itu sama dengan EK. Nah, EP-nya sama dengan apa? Tadi pada waktu penjelasan awal, EP itu sama dengan Q kalikan delta V. Tuliskan di sini. Q kali delta V sama dengan setengah mv kuadrat. Yang ditanyakan adalah V-nya. Kalau masukkan ya, Q-nya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 dikalikan V-nya 200 ya. Nah, sama dengan setengah dikalikan massanya berapa? 9 kali 10 pangkat min 31 dikalikan V kuadrat. Yang tanyakan V kuadratnya berapa? Itu tinggal pindah ke sana. Red. Ini menjadi berapa ini? 1,6 dikalikan 200 jadi 32 ya. 320 gitu ya. Dikalikan 10 pangkat min 19 dibagi kan, setengah kali 9 kali 10 pangkat min 31 sama dengan V kuadrat. Nah, ini ke atas saja menjadi berapa? 64 ya. 640 per 9 itu kali 10 pangkat berapa ini? Min 19. Jadi diataskan. Ini menjadi pangkat positif. 10 pangkat 31 sama dengan V kuadrat. Nah, sekarang 31 dikurangi 19 pangkat berapa? 2 ya. Oke, 12 ya. 12. Ya, pangkat 12 positif. Berarti 640 per 9 kali 10 pangkat 12. 12 tambah ini kan sama dengan 31 sama dengan V kuadrat. Nah, maka V-nya sama dengan berapa? V sama dengan akar ya. Akar 640 per 9 gitu dikalikan 10 pangkat 12. Nah, 10 pangkat 12-nya kalau diakar menjadi 10 pangkat 6. Biarkan aja 10 pangkat 6 di sini. 64 diakar sama dengan 8 ya. 3 diakar sama dengan 9 diakar sama dengan 3. Ini akar 10 tetap ya, sama dengan 8 per 3 akar 10 kali 10 pangkat 6. 8 per 3 akar 10 kali 10 pangkat 6. Satuannya adalah meter per sekon. Ya, ini soal yang ketiga dan soal keempat. Jadi ada 4 soal. Silakan dikerjakan sebagai tugas
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.